Tahukah Anda mengapa permainan yang sering kita mainkan di halaman kita waktu kecil ternyata juga dimainkan anak di pulau seberang? Mungkin namanya memang sedikit berbeda, tapi aturannya ada kemiripan. Nah, dari situlah letak keindahannya. Mari pulang, pulang kampung. Sepotong kayu yang bisa menari, berputar di atas tanah, berdengung seolah hidup. Di Indonesia, gasing ada di mana-mana. Tapi tahukah Anda, tidak ada dua gangsing yang benar-benar sama. Di Riau, ia disebut gasing. Bentuknya seperti jantung pisang terbalik dari kayu laban, dan suaranya pun melengking tinggi, nyaring menusuk langit sore. Gasing untuk keindahan suara. Dan di Bangka Belitung, gangsing Bangka jauh lebih besar. Terbuat dari kayu tempinis atau kayu besi yang berat. Sekali berputar, ia bisa bertahan sampai 15 menit. Gasing ini untuk ketahanan. Gasing juga dikenal di tempat lain dengan nama yang berbeda. Di Jawa Barat contohnya disebut dengan panggal. Di Bali menyebutnya megangsing. Di Kalimantan disebut bagasing. Lebih dari 20 provinsi punya gasingnya sendiri-sendiri. Cara mainnya punya ritual. Tali dililitkan dari bawah ke atas, rapat, kuat, dan penuh konsentrasi. Lalu ditarik dengan sentakan, gasing terlepas, berputar-putar, dan berdengung. Dari tanah ke petak-petak yang digores muncullah permainan engklek. Hampir semua anak Indonesia pernah melompat dengan satu kaki di atasnya. Tapi pola petak, nama dan ritualnya punya ciri khas masing-masing. Di Sumatera Utara, anak-anak Batak Toba menyebutnya Marsiteka. Sedangkan di Nusa Tenggara Timur, Flores, Sumba, anak-anak menyebutnya main tenda. Cara mainnya hampir sama, kesemuanya itu diawali dengan kita melempar gacuk ke petak pertama, bermain melompat satu kaki melewati semua petak tanpa menginjak garis. Dan ketika jatuh, kita harus bangkit lagi, menunggu giliran, dan mencoba lagi. Engklek punya banyak nama lain di berbagai daerah. Di Aceh disebut engklek, Sumatera Barat main sondah, Jawa Barat, Jawa Tengah lebih banyak dikenal dengan permainan sondah ataupun sundamanda, Bali, cak-cak, Sulawesi Selatan, magale. Dari permainan engklek ini mengajarkan bahwa dalam hidup kita harus bisa melompat, melewati rintangan tanpa menginjak batas. Sekarang kita duduk saling berhadapan untuk memainkan permainan congklak. Terbuat dari papan kayu dengan lubang-lubang kecil, menggunakan biji-bijian untuk dijalankan. Permainan ini simulasi kehidupan ekonomi yang sudah ada ribuan tahun. Di Kepulauan Riau, ia disebut congklak. Papan kayu panjang berukir motif Melayu, sulur, dan bunga. 14 lubang, 2 lumbung besar. Bijinya dari cangkang kerang, kecil, dan berkilau. Nah, sedangkan di Jawa Tengah, kita menyebutnya dakon. Papannya lebih sederhana, biji dari sawo kecil atau biasa kami menyebutnya klungsu. Filosofinya, setiap biji ke lubang lawan adalah sedekah dan ke lumbung sendiri adalah tabungan. Congklak juga dikenal di Aceh dengan biji kopi, Lampung dengan biji kerang, Sulawesi Selatan disebut mokautan dengan biji jagung. Ada yang main 9 lubang di Jambi, bukan 7. Lihat anak-anak, ini adalah papan dakon tradisional kita.
Sekarang mari berdiri dan berlari. Gobag sodor, galasin, meenggalah, 3 nama 1 jiwa. 2 tim saling berhadapan, 1 menjaga garis, 1 menerobos, tawa teriakan debar jantung. Di Aceh namanya meenggalah. 2 kelompok berbaris, tangan bergandengan berbentuk benteng manusia. Uniknya, permainan ini diiringi syair dan pantun di Aceh. Pemain maju sambil bersenandung lalu menerobos. Sedangkan di Jakarta, namanya galasin, dari kata galah yang berarti garis dan asin atau habis. Lahir dari gang sempit Betawi, cukup garis kapur di tanah. Penjaga lincah lawan cari celah, cepat dan intens. Sedangkan di Jogja atau di Jawa, kami menyebutnya gobag sodor. Arena lebih luas, persegi panjang, bergaris melintang, strategi kompleks karena banyak ruang, filosofinya pun setiap penjaga adalah ujian hidup yang harus dilewati. Permainan serupa juga ada di Sumatera Barat yang biasa disebut dengan main galah, Riau dengan sebutan galah panjang, Jawa Barat galah asin, Bali macepat-cepatan, Kalimantan Selatan bagalah. Kemudian kita masuk di bulan Ramadan. Saat tiba sore-sore di desa-desa, suaranya menggelegar memecah langit. Itu bukan petir, itu suara anak-anak bermain meriam bambu. Di Lampung versi kecilnya juga ada dan di beberapa tempat juga ada, namanya bedil-bedilan. Bedil-bedilan ini versi mini dari badia batuang atau mercon bambu itu. Memang permainan ini harus ada pengawasan dari orang tua maupun anak dewasa demi keamanan dan keselamatan tentunya. Suara meriam bambu adalah suara kegembiraan kolektif. Selanjutnya di Kalimantan, anak-anak Dayak belajar yang namanya manyipet. Belajar manyipet sejak dini, meniup sumpit, melepas anak sumpit, ini bukan sekedar mainan. Ini warisan berburu leluhur. Di Kalimantan Tengah, Dayak Ngaju main manyipet dengan sumpit yang panjang. Anak sumpit dari lidir ringan. Sumpit juga ada di Kalimantan Barat dan beberapa daerah Papua. Semua cara mainnya sama, yaitu tarik napas, hembus kuat. Pernahkah Anda berjalan dengan kaki lebih panjang dari tubuh? Di Jawa Barat, anak-anak menyebutnya jajangkungan. 2 bambu dengan pijakan, tinggi menjulang. Cara membuatnya pun sederhana. 2 bambu yang lurus, kemudian dibuat sebuah pijakan kayu, diikat dengan kuat. Tak ada mesin, hanya alam dan tangan. Enggrang punya banyak nama. Di Aceh disebut enggrang. Sumatera Barat menyebutnya batungke. Jakarta enggrang Betawi. Jawa Tengah, Jawa Timur enggrang. Sulawesi Selatan tengke. Semua melatih keseimbangan. Musim kemarau pun tiba. Langit berubah jadi kanvas raksasa. Di Jawa Timur, anak-anak menerbangkan layangan yang besar, berekor panjang, bersuara sendaran melengking. Langit penuh warna dan bunyi. Hampir semua anak laki-laki di semua daerah suka akan permainan ini. Dan disebutnya cukup simpel, yaitu layangan. Dan asal kalian tahu, sendaren adalah pita bunyi di kepala layangan. Saat angin bertiup, ia berdengung, menciptakan melodi terdengar sampai desa seberang.
Suaranya seperti doa yang dikirim ke langit. Layangan mengajarkan, terbanglah setinggi mungkin, tapi ingat siapa yang memegang tali. Tidak semua permainan itu lembut. Ada yang melatih keberanian, ketangkasan, dan sedikit rasa sakit membangun karakter. Di Lombok, NTB, ada yang namanya presean versi anak. Biasanya presean ritual dewasa dengan rotan. Tapi anak-anak main dengan pelepah pisang dan perisai anyam-anyaman. Di Sulawesi Tenggara pun ada. Suku Muna punya pose pa'a, adu tendang tanpa tangan. Sedangkan di Sulawesi Utara, Minahasa, ada yang namanya magalo. Perang-perangan pakai gumpalan tanah liat. Di Sulawesi Selatan, Bugis ada yang namanya malogo, mirip kriket mini. Tawa anak paling keras terdengar saat mereka berlari. Di Bali ada magoa-goaan. Dua kelompok berbaris melingkar, saling berpegangan, kepala mengejar ekor lawan. Lingkaran berputar cepat, goa berarti gagak, pemangsa yang cerdik. Permainan ini melatih kelincahan dan kerjasama. Sedangkan di Banten, permainan serupa bernama orai-orayan. Kejar-kejaran dalam bentuk apapun, magoak-goaan, orai-orayan, ucing-ucingan, petak umpet adalah permainan paling universal. Pelajaran kebersamaan. Bedanya, anak berbaris memanjang seperti ular, meliuk-liuk menyanyikan lagu Sunda lalu melewati gerbang dua anak. Saat lagu selesai, gerbang turun menangkap satu anak. Lembut penuh tawa. Tanpa ada yang benar-benar kalah, yang tertangkap pun ikut tersenyum. Selanjutnya di Lembah Baliem, Papua. Anak-anak tak bermain mobil-mobilan. Mereka bermain panahan, busur kayu nanggang. Sasarannya kulit kayu digantung. Simulasi berburu. Panahan tradisional juga ada di Aceh, panah gasing. Sasarannya gasing berputar. Dan di Jawa ada jamparing. Cara mainnya sederhana. Tapi di baliknya ada konsentrasi, kesabaran, dan ketepatan. Indonesia negara maritim. Anak-anak pesisir dan sungai besar bermain perahu mainan. Di Papua Selatan, anak Asmat mengukir perahu dari batang sagu, layar daun, lomba di sungai. Setiap ukiran di batang sagu adalah warisan seni Asmat. Perahu mainan juga ada di Maluku, kole-kole namanya. Sulawesi Selatan, perahu pinisi mini. Kalimantan Selatan, kepung mini. Setiap perahu kecil, cermin perahu besar bagi orang dewasa. Perahu mainan mengajarkan hidup adalah pelayaran, kadang tenang, kadang berombak. Selama layar terkembang, kita akan sampai tujuan. Anak pesisir tahu itu sejak kecil. Di Bengkulu ada tabak, melempar batu pipih ke tempurung kelapa. Siapa paling banyak jatuhkan, itu yang menang. Di Gorontalo ada tenggedi, mirip tapi di pantai. Di Papua Barat, anak pegunungan Arfak main koba-koba. Tumpukan batu disusun, dilempar dari jarak tertentu. Berikutnya ada bagia, mengajarkan kekompakan dalam melangkah. Berjalan secara bersamaan dalam satu sandal besar. Di Aceh disebut gundu, di Sumatera Utara marbal, Sumatera Barat kalereng, Jawa Barat kaleci, di Jawa Tengah disebut neker, di Sulawesi Selatan makalere. Cara mainnya beragam. Adu tembak di lingkaran, adu masuk lubang, adu jarak di garis. Kemudian lompat karet.
Karet gelang disambung jadi tali panjang, 2 anak pegang di ujung, lainnya melompat tanpa sentuh tali. Tingkatan pun naik. Di Jakarta disebut lompat tali, di Jawa Barat ucing tali, Sulawesi Selatan lompo tali. Kemudian ada petak umpet, permainan yang paling universal. Di Aceh sambunyi-sambunyi, Sumatera Barat main sembunyi, Jawa disebut delian, Bali majingkrik. Dan kemudian ada bentengan, 2 markas, 2 tim, 1 misi. Aturannya nyaris identik di seluruh Indonesia. Bentengan lahir dari naluri paling dasar, menjaga wilayah, menyerang strategis, bebaskan kawan yang tawan, loyalitas dan keberanian. 4 permainan ini, gundu, lompat karet, petak umpet, bentengan, adalah milik semua anak Indonesia. Dimanapun lahirnya, kita pernah memainkannya. Dari video yang kami ulas ini, kami berharap kita jangan sampai lengah dalam zaman. Apalagi gadget sekarang menjadi santapan harian anak-anak kita. Kita wajib bangga dan bersyukur betapa kreatifnya dan kaya sekali negeri kita, negeri Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Selamat pulang, pulang kampung.